Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Semoga dalam keadaan sehat, semangat dalam menjalani aktivitas kegiatan pembelajaran daring. Pada kesempatan kali ini, Bapak akan melanjutkan pelajaran PCOK untuk kelas 9, yaitu masih berkaitan tentang permainan bola kecil. Namun pada kesempatan kali ini Bapak akan menerangkan tentang permainan tenis meja, atau kita kenal dengan permainan pingpong. Marilah kita awali kegiatan pembelajaran kali ini dengan bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini Bapak akan menjelaskan yang pertama, yaitu aktivitas pembelajaran gerak kombinasi permainan tenis meja. Permainan tenis meja adalah jenis permainan bola kecil yang dimainkan di lapangan yang berbentuk meja dan menggunakan bat dan bola layaknya permainan tenis lapangan. Permainan tenis meja dapat dimainkan satu lawan satu atau disebut juga dengan permainan tunggal, dan 2 lawan 2 atau permainan yaitu ganda. Pemenang permainan tenis meja adalah pemain yang terlebih dahulu mendapatkan poin 11. Apabila kedua pemain mendapatkan poin 10-10, diadakan jus sehingga poinnya harus ditambah 2. Servis dalam tenis meja dilakukan secara bergantian, yaitu setiap poin kelipatan 2 untuk memenangkan permainan tenis meja. Setiap pemain harus memiliki keterampilan gerak yang baik. Nah, ini ada beberapa aktivitas pembelajaran ya tentang tenis meja. Jadi, yang pertama adalah aktivitas pembelajaran 1, yaitu kombinasi antara pukulan forehand tanpa net. Yang intinya pukulan forehand itu adalah dimana posisi badan itu menghadap ke meja atau telapak tangan itu menghadap ke depan. Intinya seperti itu. Jadi ini adalah kombinasi pukulan forehand tapi tanpa menggunakan net. Nah, permainan ini dilakukan menggunakan meja pingpong tanpa menggunakan net secara berpasangan. Jadi harus menggunakan atau mempunyai teman. Kemudian masing-masing pemain itu berdiri posisi melangkah berhadapan di depan meja menghadap ke teman. Kemudian pukul bola menggunakan pukulan forehand ke arah lawan, dan pantulannya dikembalikan juga dengan pukulan forehand. Seperti itu ya. Nah, permainan ini pada dasarnya ditujukan untuk mengembangkan kemampuan dalam mengontrol kekuatan pukulan, melihat pergerakan bola setelah dipukul, arah pukulan. Tahap awal pembelajaran memang agak sulit mungkin karena bola yang dipukul terasa liar. Untuk itu dalam materi ini diperlukan namanya ada sebuah kesabaran. Ya, intinya adalah kesabaran. Yang kedua adalah aktivitas pembelajaran, yaitu kombinasi pukulan forehand meja terpasang net. Kalau tadi ada pukulan forehand tetapi tidak menggunakan net, ini sudah ada netnya. Itu bedanya di situ. Nah, pemain ini sama aja dengan permainan tadi, tapi perbedaannya cuma ada netnya. Nah, ini yang satu memukul menggunakan pukulan forehand, yang satu mengembalikan dengan menggunakan pukulan forehand juga. Nah, pukul dengan pukulan forehand pada lapangan, pantulannya akan melewati atas net dan dikembalikan oleh lawan dengan memukul bola di lapangan sendiri, dan pantulannya akan melompat ke mejamu. Kemudian lakukan permainan menggunakan pukulan forehand agak lama. Kemudian bila sudah lancar ya, lakukan pukulan menggunakan pukulan backhand. Jadi yang satu kalau sudah lancar, yang satunya forehand terus. Kalau sudah lancar, gantian dengan menggunakan pukulan backhand.
Untuk yang ketiga, aktivitas pembelajaran ketiga adalah kombinasi pukulan backhand tanpa net. Untuk pukulan backhand ini intinya adalah posisi badan itu agak membelakangi meja, atau lebih tepatnya adalah punggung tangan menghadap ke depan. Intinya seperti itu ya. Punggung tangan menghadap ke depan ketika memukul. Kalau forehand adalah telapak tangan menghadap ke depan, kalau backhand adalah punggungnya yang menghadap ke depan. Itulah. Jadi aktivitas ketiga adalah kombinasi pukulan backhand tanpa net. Sama seperti tadi ya. Dengan pukulan forehand, ini cuma bedanya dengan teknik pukulannya aja, backhand. Permainan ini dilakukan ya sama aja di bola pingpong tadi, tanpa net, secara berpasangan. Kemudian misalnya ada teman kalian ya, peserta didik, bisa menggunakan pukulan backhand selama permainan. Jadi semuanya menggunakan pukulan backhand semuanya terus. Nah, nanti kalau sudah lancar bisa dikombinasikan dengan pukulan forehand tapi tanpa net itu. Yang keempat adalah aktivitas pembelajaran 4, yaitu kombinasi pukulan backhand meja terpasang net. Kalau yang ketiga tadi tanpa menggunakan net. Kalau yang keempat sudah dikombinasikan dengan net. Untuk pembelajaran yang kelima, itu namanya kombinasi pukulan forehand dan backhand arah bola lurus. Jadi seperti itu maksudnya ya. Nah, kalau ada kombinasi forehand dan pukulan lurus, berikut ini ada beberapa cara ya. Permainan ini dilakukan menggunakan meja pingpong menggunakan net secara berpasangan 2 orang. Kemudian misalnya ada tugasnya peserta didik untuk melakukan pukulan forehand agak keras sehingga lambungannya agak tinggi. Kemudian pantulannya dipukul dengan kuat menggunakan pukulan forehand. Jika bola hasil pukulan keluar atau menyangkut di net, maka dilakukan pergantian posisi memukul awal. Kemudian lakukan latihan ini sampai keterampilan peserta didik meningkat. Sudah tingkat, ganti lagi. Dan yang keenam adalah kombinasi cara memegang bat pukulan forehand dan backhand. Arah bola menyilang meja. Untuk aktivitas ini yaitu sama aja, yaitu aktivitas pembelajaran diawali dengan bola dilambungkan oleh teman dengan cara dipantulkan ke meja dan dengan pukulan servis. Kemudian belajar dilakukan secara berpasangan atau berkelompok. Dan selanjutnya peserta didik yang telah melakukan pukulan forehand atau backhand dan pelambung bergerak berpindah tempat seperti itu ya. Untuk yang B adalah aktivitas pembelajaran permainan tenis meja menggunakan peraturan yang dimodifikasi. Dimodifikasi itu maksudnya adalah peraturan yang biasanya tidak resmi yang dilombakan dalam permainan tenis meja tersebut. Intinya adalah untuk kesenangan aja, untuk melatih kesenangan, keterampilan, dan rasanya semangat lah, biar seru. Untuk yang nomor 1 yaitu aktivitas pembelajaran 1, bermain tanpa menggunakan bat dengan cara tunggal atau ganda. Jadi ini ada peserta didik menggunakan 2 orang, ya ada 2 orang. Yang satu sebelah kanan atau sebelah kiri. Biasanya kan menggunakan bat, ini dimodifikasi tanpa menggunakan bat, 1 lawan 1. Tapi menggunakan apa? Bisa menggunakan telapak tangan.
Nah, ini peserta didik dianggap kalah apabila banyak bola yang tidak bisa dikembalikan atau bola itu menyangkut net. Nah, itu kalah ya. Ini bisa dilakukan permainan ini antara 5 menit sampai 10 menit. Nah, kemudian yang kedua yaitu aktivitas belajar dua adalah bermain 1 lawan 2. Jadi orang 1 melawan orang 2. Jadi tidak seimbang ya, sebenarnya tidak seimbang. Nah, ini gambarnya seperti ini. Jadi aktivitas pembelajaran diawali dengan pemain yang berada pada posisi 2 orang yang hanya diperbolehkan memukul dengan teknik pukulan forehand. Sedangkan yang berada pada posisi 1 orang diperbolehkan menggunakan pukulan forehand dan backhand. Yang 2 orang itu nggak boleh menggunakan backhand. Dia khusus ya menggunakan pukulan forehand. Tetapi orang yang pemain 1 ini sendiri bisa menggunakan keduanya, baik menggunakan pukulan forehand maupun pukulan backhand. Nah, biar ada rasa adil, ini kan 2 orang, ini cuma 1 orang, jadi seperti itu ya. Ya, peserta dianggap kalah apabila banyak bola yang tidak bisa dikembalikan atau bola menyangkut net. Dan ini bisa dilakukan waktunya adalah 5 sampai 10 menit. Itulah kegiatan pembelajaran kita yang mengenai permainan tenis meja. Semoga yang Bapak sampaikan ini bermanfaat untuk kalian. Semoga nanti apa yang Bapak sampaikan ya kalian bisa telaah dengan baik, dan Bapak ucapkan terima kasih, semoga bermanfaat. Amin Allahumma amin. Marilah kita akhiri kegiatan pelajaran kali ini dengan bersama-sama mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.